kembali kita berjumpa lagi di dalam perkuliahan Matematik Ekonomi untuk program studi akuntansi pada pertemuan atau materi ke-6 bersama saya Kristiana Dananti. Kita melanjutkan materi pada pertemuan 5 yang lalu kita bahas tentang persamaan linear, fungsi persamaan linear. Pada pertemuan ini kita membahas tentang sistem persamaan linear. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama sistem persamaan linear untuk persamaan dengan dua variabel. Kemudian yang kedua kita akan bahas persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan. Untuk sistem persamaan linear dengan dua persamaan dengan dua variabel, ini ada beberapa hal yang mesti dipahami terlebih dahulu. Penyelesaian suatu sistem persamaan linear adalah himpunan nilai yang memenuhi secara serentak untuk semua persamaan-persamaan dari sistem tersebut. Untuk sistem persamaan linear terdapat kemungkinan. Yang pertama, ada penyelesaian tunggal atau unik, disebut sebagai sistem persamaan yang konsisten. Kemudian yang kedua, tidak ada penyelesaian, disebut sebagai sistem persamaan yang tidak konsisten. Jadi tidak ada nilai yang diperoleh. Yang ketiga, sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas, disebut sebagai persamaan yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Untuk memperoleh nilai-nilai penyelesaian sistem persamaan linear dapat dilakukan dengan metode eliminasi, substitusi, dan matrik. Namun dalam materi kita akan bahas untuk yang eliminasi dan substitusi. Untuk matrik akan kita bahas pada satu materi yang lain. Yang pertama, metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk menghapus sementara salah satu variabel. Ini menghapus sementara salah satu variabel meskipun nanti kita akan hitung kembali. Caranya, pilih salah satu variabel yang akan dieliminasi atau dihilangkan sementara. Kemudian kalikan kedua persamaan dengan suatu nilai konstan tertentu bila diperlukan sehingga koefisien pada variabel yang dipilih akan menjadi sama. Nah, kita cari faktor yang menyamakan kedua koefisien pada variabel yang diperlukan. Jika kedua koefisien variabel yang dipilih sama, ini ada ya, jika ada kedua koefisien variabel yang dipilih sama, maka kedua persamaan dikurangkan. Tetapi bila pada kedua koefisien variabel yang dipilih berbeda, maka kedua persamaan dijumlahkan. Berikutnya carilah nilai variabel yang tersisa yang tidak dipilih dan disubstitusikan kembali nilai tersebut ke dalam persamaan mula-mula untuk menentukan nilai variabel yang telah dipilih tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kita diminta untuk mencari nilai-nilai variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan 3X min 2Y sama dengan 7 dan 2X plus 4Y sama dengan 10. Penyelesaiannya, kita akan mengeliminasi variabel Y. Jadi kita pilih Y. Itu. Nah, kita susun di sini 3X plus 2Y sama dengan 7, 2X plus 4Y sama dengan 10. Nah, ini kan koefisien untuk Y 2 dan 4. Kita abaikan dulu tanda positif dan negatifnya. Negatif dan positif. Untuk menghilangkan Y, ini kita cari angka yang bisa menyamakan nilai Y ini. Nah, ini misalnya kalau persamaan pertama kita kalikan dengan 2, nanti nilai Y-nya kan menjadi 4. Sedangkan persamaan kedua ini untuk Y-nya kita kalikan dengan 1. Maka ini hasil persamaannya adalah 6X plus 4Y ditambah 6X min 4Y sama dengan 14 dan 2X plus 4Y sama dengan 10. Nah, tadi kalau
kedua koefisien variabel yang akan kita eliminasi itu tandanya berbeda, kita jumlahkan. Nah, ini ya. Jika koefisien variabel yang dipilih berbeda, maka kedua persamaan dijumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya 6x min 4y sama dengan 14, 2x plus 4y sama dengan 10. Ini kita jumlah, maka hasilnya 6x plus 2y itu 8x, minus 4y plus 4y itu 0, dan 14 plus 10 itu sama dengan 24. Berarti x adalah 3. Nah, setelah ketemu nilai x, kita substitusikan ke dalam persamaan mula-mula. Persamaan semula ini kan ada 3x min 2y sama dengan 7. Kita pilih salah satu. Bisa pakai yang 3x min 2y sama dengan 7 atau 2x plus 4y sama dengan 10. Misalkan kita pilih yang 3x min 2y sama dengan 7. Kita masukkan nilai x tadi 3. Berarti 3 kali 3 min 2 kali y sama dengan 7. Nah, ini 3 kali 3 itu kan 9. Berarti minus 2y sama dengan 7 minus 9. Berarti minus 2y sama dengan minus 2. Kalau begitu y sama dengan 1. Kita ketemu angka ini titik ini ya, titik 3, titik perpotongan sumbu x dan y adalah 3, 1. Berikutnya yang kedua adalah metode substitusi. Berbeda dengan metode eliminasi yang kita lakukan sebelumnya, kita menghilangkan salah satu variabel. Untuk metode substitusi, langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilih salah satu variabel dalam satu persamaan, lalu buatlah koefisien variabel tersebut menjadi 1. Bila persamaan pertama yang dipilih, maka substitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan kedua. Sebaliknya, kalau kita memilih persamaan kedua, maka kita akan mensubstitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan pertama. Berikutnya carilah nilai variabel yang tidak dipilih dengan aturan-aturan matematika. Substitusikan kembali nilai variabel yang diperoleh ke dalam persamaan mula-mula untuk memperoleh nilai variabel yang dipilih. Contoh, carilah nilai variabel x dan y yang dapat memenuhi kedua persamaan 3x min 2y sama dengan 7 dan 2x plus 4y sama dengan 10. Misalkan variabel x yang dipilih dalam persamaan 2x plus 4y sama dengan 10, maka akan menjadi, ini kita geser ya, ini kita yang kita pilih berarti persamaan kedua. Kita geser untuk 4y itu ke kanan. Berarti 2x sama dengan 10 min 4y. Maka x sama dengan 5 min 2y. Di sini koefisien x sudah 1. Nah, kemudian substitusikan ke dalam persamaan yang tidak dipilih. Yang tidak dipilih nih, 3x min 2y sama dengan 7. Nah, kita masukkan x-nya tadi ketemu 5 min 2y. Berarti 3 kali 5 min 2y, kemudian minus 2y sama dengan 7. Nah, ini ketemu 15 dikurangi 6y min 2y sama dengan 7. Min 6y min 2y itu berarti min 8y. Untuk angka yang tidak ada y-nya kita geser ke kanan, tanda sama dengan ini plus 15, kalau kita geser ke kanan berarti menjadi minus 7 minus 15 itu berarti minus 8. Minus 8y sama dengan minus 8, maka y sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan dengan mensubstitusi nilai y sama dengan 1 ke dalam persamaan 3x min 2y plus 7. Nah, y-nya 1 tadi sudah ketemu.
Berarti 3X min 2 kali 1 sama dengan 7. 3X sama dengan 7 plus 2. 7 plus 2 dapatnya dari mana? Minus 2 kali 1 itu kan minus 2. Berarti 3X sama dengan, kalau minus 2 ini kita geser ke kanan jadi plus. 7 plus 2. Berarti X itu sama dengan 3. X sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah X3 Y1 3,1. Berikutnya untuk topik bahasan atau pokok bahasan kedua, yaitu persamaan ketergantungan linier dan ketidakkonsistenan. Ada kalanya suatu sistem persamaan linier dengan 2 persamaan dan 2 variabel tidak terdapat penyelesaian atau penyelesaian yang jumlahnya tidak terbatas. Apabila kedua persamaan mempunyai kemiringan yang sama, maka gambarnya akan terdapat 2 kemungkinan. Kedua garis sejajar dan tidak mempunyai titik potong, sehingga tidak ada penyelesaian. Jadi dua garis sejajar kita tarik sepanjang apapun tidak akan pernah ketemu. Kedua persamaan disebut sebagai sistem persamaan linier yang tidak konsisten. Kemungkinan kedua garis berimpit sehingga penyelesaiannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua persamaan tersebut disebut sebagai sistem persamaan linier yang tergantung secara linier. Jadi kalau garisnya berimpit berarti perpotongannya adalah sepanjang garis tersebut. Kita mau menaruh titik seberapa banyak yang bisa kita taruh itu adalah penyelesaiannya. Sehingga penyelesaiannya itu tak terbatas. Kalau yang pertama tadi penyelesaiannya tidak ada. Kita tarik garis sepanjang apapun tidak pernah ketemu. Tapi kalau garis berimpit, ya kita taruh titik seberapa banyak ya berada pada sepanjang garis itu. Contoh untuk persamaan tidak konsisten. 2x plus 3y sama dengan 7, 4x plus 6y sama dengan 12. Ini kemiringannya sama. Koefisien ini kalau kita kalikan ini ya ini kemiringannya kan berarti 3/2. Kemiringan tuh Y per X kan. Jadi ini kemiringannya adalah 3/2 untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua juga 6Y/4. Kalau kita sederhanakan adalah 3/2. Jika kita gambar kedua persamaan tersebut akan sama atau sejajar satu sama lain. Contoh berikutnya adalah persamaan tergantung secara linier. 5x plus 2y itu sama dengan 10, 20x plus 8y sama dengan 40. Nah, kedua persamaan tergantung secara linier karena keduanya memiliki kemiringan dan nilai intercept yang sama. Jika digambar, kedua persamaan akan berimpit satu sama lain. Nah, ini kalau kita misalkan di sini yang persamaan 1 itu kita kalikan 4 ya. Kemudian persamaan kedua kita kalikan 1 itu dalam persamaan eliminasi tadi, kalau 5x plus 2y sama dengan 10 kita kalikan 4 kan hasilnya adalah 20x plus 2y 2 kali 4 ya 8y sama dengan 10 kali 4 40. Nah, persamaan yang kedua sama 20x plus 8y sama dengan 40. Garis itu adalah garis yang sama persis, garis yang berimpit. Tuh, jadi berarti X-nya 0, Y-nya juga ketemu nanti. Kalau kita jumlahkan ini menjadi penjumlahnya adalah 0, tidak ada nilai X dan tidak ada nilai Y. Tapi kalau kita gambar secara langsung, maka garis itu akan membentuk garis yang berimpit, memiliki slope dan nilai intercept yang sama. Baik saudara, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi
sistem persamaan linier dengan metode eliminasi dan substitusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.